Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nah, hafalannya masih seperti kemarin sampai ayat ke-40. Nah, iqra'u jami'an tafadhalu. Wa thullatun minal akhirin. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sampai mana? Sekarang masuk pada kalimat wa furushim marfu'ah. Iya. Apa sudah? Itu sudah. Sekarang ini. Baru ini. Nah. Baik. Wa furushim marfu'ah. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang ditinggikan. Tafsirnya ay marfu'atun fawqal asirrah irtifa'an 'aziman. Ditinggikan kasur-kasur tersebut fawqal asirrah, di atas dipan-dipan, irtifa'an 'aziman, dengan tinggi yang banyak. Dengan tinggi yang banyak. Wa tilkal furush minal harir wal dhahab wal lu'lu wa ma la ya'lamuhu illallah. Di mana kasur-kasur tersebut dihiasi dengan bahan al-harir. Ma mana harir? Sutra. Wal dhahab, dengan emas. Demikian pula al-lu'lu. Ya, apa lu'lu? Mutiara. Wa ma la ya'lamuhu illallah, dan perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya furush tersebut adalah furush yang istimewa, yang akan memanjakan pemiliknya, yang akan memanjakan dan memberikan kenyamanan bagi orang yang menggunakannya. Ya, furush yang tidak meninggalkan rasa letih, furush yang tidak meninggalkan rasa pegal. Ya, tidak ada yang mereka rasakan kecuali kenyamanan, kelembutan, kemewahan, keistimewaan, dan yang lainnya. Baik. Inna ansha'nahunna insya'a, dan kami ciptakan mereka dengan sebaik-baiknya. Ay inna ansha'na nisa'a ahlil jannati nash'atan ghaira an-nash'ati allati kanat fid dunya. Sesungguhnya kami menumbuhkan, menciptakan nisa'a ahlil jannah, perempuan-perempuan penghuni surga. Nash'ah, dengan yakni penciptaan berbeda dengan penciptaan ketika mereka di dunia. Ya, kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda, wanita di dunia dengan wanita di al-jannah. Baik. Nash'atun kamilatun la taqbalul fana. Ya, pertumbuhan yang sempurna dan tidak menerima al-fana. Al-fana bermakna kepunahan. Nah, tidak akan punah, tidak akan tertimpa oleh yang namanya al-maut, kematian. Karena kematian telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faj'alnahun abkara. Bagaimana bentuk kehidupan nisa ahli jannah, demikian pula hurul ain. Faj'alnahun abkara, dan kami jadikan mereka
para wanita tersebut abikaran, senantiasa abikar, bikr. Bikr itu artinya perawan, gadis, ya, yang belum disentuh oleh lelaki. Baik, yakni gadis dalam artian senantiasa gadis, ya. Sigharuhunna wa kibaruhunna, yang kecil maupun yang besar, ya, dari mereka semuanya senantiasa dalam kondisi kegadisannya. Wa umumu dzalika, dan keumuman dari ayat ini, faja'alnahunna, dhamirhunna kembali ke mana? Yashmal al-hurul 'ain wa nisaa ahli dunya, mencakup hur al-'ain, ya, bidadari-bidadari, ya, artinya selain wanita-wanita yang pernah diciptakan di dunia, mereka adalah bidadari-bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul jannah. Wa nisa ahli dunya, nisa ahli dunya, dan juga mencakup wanita-wanita penduduk dunia. Ya, artinya wanita-wanita yang pernah tinggal di dunia dan menjadi ahlul jannah, demikian pula al-hurul 'ain, ya. Ini semuanya senantiasa abikaran, senantiasa bikr, senantiasa gadis perawan. Ya, bagaimanapun kondisinya. Ya. Wa anna hadzal wasfa, dan bahwasannya sifat ini, wahwal bakarah, kegadisan, keperawanan mereka, mulazimun lahunna, senantiasa melekat pada diri mereka, fi jami'il ahwal, pada seluruh keadaan. Ya, dan nanti akan diterangkan setelahnya. Baik, kita lanjutkan. Kama anna kaunahunna, sebagaimana kondisi mereka uruban atraban. Ya, uruban, mencintai suami-suami mereka, tidak pernah, ya, memandang kepada yang lainnya, tidak akan pernah selingkuh. Ya, tidak akan pernah kecintaannya itu berpindah sedikit pun. Setitik pun tidak akan pernah bergeser. Ya, melekat kepada suami mereka. Mulazimun lahunna, sifat ini senantiasa melekat pada bidadari-bidadari tersebut. Ya. Fi kulli hal, pada setiap keadaan. Wal urub, mana al-urub? Hiya al-mar'atul mutahabbibatu ila ba'liha bihusni lafziha, yaitu wanita, perempuan yang mencintai suaminya bihusni lafziha, dengan tutur kata yang indah. Ya, kalimat-kalimat yang dia keluarkan ketika berbincang, ketika bertanya, ketika bercakap dengan suaminya adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang indah, menyenangkan. Tidak ada kalimat yang menyakitkan, tidak ada kalimat yang membuat kecewa, tidak ada kalimat yang membuat sedih, ya, sang suami. Demikian pula wa husni hayatiha. Naam, wanita tersebut menunjukkan hay'ah yang baik, ya, bentuk yang baik, sikap-sikap yang baik. Naam, gerak tubuh yang baik. Ya, artinya tidak ada gerakan tubuh, tangan atau yang lainnya yang membuat benci suaminya, tidak ada. Nah, demikian pula wadalaliha, dalal bermakna genit. Ya, kegenitannya. Wa jamaliha, demikian pula kecantikannya. Wa mahabbatiha, kecintaan bidadari-bidadari tersebut terhadap suaminya. Fahiyallati intakallamat sabatil uqula, di mana bidadari-bidadari tersebut ketika berbicara sabatil uqul, akan memenjara akal-akal suaminya. Artinya begitu indah tutur katanya. Ya, tentunya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalimat-kalimat itu terucap. Nah, adapun ucapan-ucapan wanita dunia tidak jarang, ya, ataukah sering membuat emosi sang suami. Ya, bukan hanya emosi, nah, tidak jarang pula membuat murka sang suami. Nah, bahkan dalam hadis bahwa di antara kebanyakan
Nah, kebanyakan penghuni neraka adalah siapa? Dari jenis apa? Wanita. Kenapa demikian? Karena mereka adalah takfurnal ashir. Mereka itu mudah sekali untuk berbuat kufur kepada suaminya. Nah, dia memberikan, ya, sang suami memberikan kebaikan dari awal pernikahan, memberikan mahar, memberikan pakaian, terus memberikan nafkah, ya, memberikan obat-obatan, memberikan segala sesuatunya kepada sang istri. Nah, suatu hari dia mendapatkan pada suaminya perkara yang tidak memuaskan. Ya, kemudian kalbu sang wanita ini kecewa, kemudian meluap kekecewaannya sehingga melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, kamu ini tidak pernah memberikan kepadaku, ya, tidak pernah memberikan kebaikan kepadaku, sedikit pun. Ya, padahal sudah berlayar dengan suaminya, mengarungi kehidupan rumah tangga sudah, ya, berpuluh-puluh tahun mungkin. Ya, ini kehidupan, ini kondisi kebanyakan wanita ahli dunia. Mereka tidak jarang mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat murka sang suami. Adapun al-hur al-ain, mereka adalah wanita-wanita yang sangat memilih kosakata, sangat memilih kalimat-kalimat, sangat memilih, ya, rangkaian kalimat-kalimat. In takallamat sabatil uqul. Ketika dia berbicara, ya, akal-akal itu, akal sang suami, ya, akan terlena, akan hanyut mendengarkannya, luar biasa nikmat. Baik. Wa wadda as-sami'u anna kalamaha la yanqadi. Bahkan sang suami tersebut, dia berharap, ya, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, pembicaraan, perbincangan dengan al-hur al-ain ini tidak putus. Dia berharap jangan sampai putus, biar dia berbicara terus, menghibur, ya, sang suami tersebut. Khususan 'inda ghinaihinna. Terlebih ketika sang wanita itu atau bidadari tersebut bernyanyi. Ya. Adapun lagu nyanyian di dunia maka muharram. Ya. Dan di jannah Allah Subhanahu wa taala menjadikan nyanyian tersebut perkara yang halal. Ya. Maka barang siapa yang menerjang keharaman Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan musik, cinta terhadap musik, maka dia akan diharamkan, ya, dengan perkara yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah berupa ghina dari al-hur al-ain. Baik, nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Khususan 'inda ghinaihinna bitilkal aswat, dengan suara-suara dari bidadari-bidadari tersebut ar-rakhimah. Ar-rakhimah yakni nyanyian-nyanyian yang lembut, suara yang lunak. Lantunan suara yang merdu. Yang menghanyutkan kalbu, yang menghanyutkan pikiran. Demikian pula wan naghamat al-mutribah. Ya. Naghamat, lantunan, ayunan, mutribah yang mendayu-dayu, ya. Lantunan yang nikmat didengarkan. Wa in nadhara ila adabiha wa samtiha wa dalliha. Dan apabila sang suami itu melihat kepada bidadari itu, kepada adabnya, kepada samtnya, kepada akhlaknya, wa dalliha, demikian pula kegenitannya, ya, mala'at qalba ba'liha, maka akan memenuhi qalbu suami tersebut. Ya, akan sangat senang, sangat cinta terhadap bidadari itu. Ya. Dia berharap tidak akan berpisah dari bidadari-bidadari tersebut. Farahan wa sururan, kebahagiaan dan kesenangan. Wa in barazat min mahallin ila akhar, dan apabila bidadari ini berpindah, ya, ataukah bila dia muncul dari sebuah tempat kemudian berpindah kepada tempat yang lain, imtala'a dzalikal mawdi'u minha rihan tayyiban wa nuran, maka tempat tersebut akan terpenuhi dengan
rih thayyib, dengan wewangian yang baik. Jadi artinya aroma yang semerbak, aroma yang wangi. Wa nuran, demikian pula akan meninggalkan bekas-bekas cahaya. Ya, berbeda dengan wanita dunia. Dia menempati sebuah tempat yang dia tinggalkan, ya tidak lain kotoran, ataukah mungkin keringat, ataukah bau-bau yang tidak sedap. Nah, wa in barazat, sudah tadi, wa yadkhul fi dzalikal ghanjati, wa yadkhul fi dzalikal ghanjah indal jima'. Demikian pula wanita-wanita ahlul jannah, wanita-wanita di surga, al-hur al-'ain, mereka adalah wanita-wanita yang membahagiakan suaminya ketika suaminya mendatangi mereka. Baik, insyaallah maklum maknanya insyaallah di sisi antum. Ya, kalau kurang jelas silakan dibuka di kamus. Baik. Wal atrab allati ala sinin wahidatin, dan al atrab, ya, mana al atrab? Uruban atraba maknanya adalah wanita-wanita yang fi ala sinin wahidatin, pada umur yang sama, rata. Tidak ada yang terlalu kecil, yang masih kanak-kanak, dan tidak ada yang tua. Tidak ada wanita ahlul jannah yang keriput. Ya, tidak ada. Pipinya sudah kalau nenek-nenek ke dalam namanya? Peyot. Ya. Baik. Tidak ada yang varises juga, tidak ada, ya, uratnya keluar hijau-hijau gitu ya, tidak ada. Tidak ada yang membungkuk, tidak ada. Semuanya ala sinin wahidah, pada umur yang merata. Ya. Berapa umur yang merata itu yang ideal dalam puncak kekuatan kesyababannya? Yani pada umur 33 sana, pada umur 33 tahun. Ini adalah umur yang ideal pada puncak kekuatan. Umur di bawah itu biasanya masih labil. Iya, dia punya kekuatan namun masih labil. Baik, 40 sudah mulai menurun kekuatannya. Apalagi kalau sudah umur 50 tahun sudah mulai banyak minus-minusnya. Baik itu minus secara zahir maupun minus secara batin organ tubuhnya atau yang lainnya. Kemudian allati hiya ghayatu ma yatamanna wa nihayatu sinni syabab. Di mana itu adalah puncak dari harapan dan puncak dari usia muda. Fanisa'uhum urubun atrab. Maka wanita-wanita ahlul jannah, al-hur al-'ain, hur al-'ain, mereka adalah urub atrab. Ya, wanita-wanita yang mencintai suaminya, dan atrab, umur yang merata, tidak ada yang kanak-kanak dan tidak ada yang tua. Muttafiqat, sepakat, mu'talifat, mereka qalbunya saling terikat, tidak ada kata pisah, tidak ada kata saling membenci. Ya, semuanya saling mencintai, yakni al-hur al-'ain mencintai suaminya. Radiyat, ya, wanita-wanita radiyat, ya, meridhai, ya, mardiyat, dan mereka diridhai, ya, mereka ridho terhadap suaminya dan juga diridhai oleh suaminya. La yahzanna, wanita-wanita itu tidak akan pernah merasa sedih. Ya. Adapun wanita-wanita dunia maka sering sekali sedih. Oleh karena itu, tadi setelah kita singgung, kebanyakan penduduk neraka itu siapa? Dari wanita, karena banyak apa? Banyak mengeluh. Ya. Qalbunya itu ringkih. Ya. Enggak kuat kalau misalkan ada perkara-perkara yang besar. Ya, tidak kuat ketika tertimpa musibah. Oleh karena itu paling rawan ketika mereka tertimpa musibah, misalkan ada kerabat yang meninggal, ya. Baik, terjerumus ke dalam perkara jahiliyah. Ya. Syaqqal juyub wa latum.
al-hudud, ya, menjambak rambutnya, merobek bajunya, ya, menjerit-jerit, ya, karena kalbu mereka itu sangat ringkih sekali. Nah, sangat mudah untuk sedih. Ada masalah ini sedih. Tidak dihadapi dengan kecerdasan, tidak dihadapi dengan ketenangan, tidak dihadapi dengan kalbu yang salim. Ya, tidak diukur dengan syariat. Seringnya diukur dengan perasaan. Ya, ini musibah yang menimpa para wanita. Baik, al-hur al-'ain la yahzan. Mereka tidak akan sedih. Ya, tidak akan sedih. Wala yuhzin. Dan mereka tidak akan membuat sedih suami-suami mereka. Ya, bahkan senantiasa memberikan kesenangan kepada suami-suami mereka. Bal hunna afrahun nusus. Bahkan mereka itu adalah wanita-wanita yang memiliki jiwa yang senang, jiwa yang lapang. Qurratul uyun. Mereka itu adalah wanita-wanita yang menjadi penyejuk pandangan-pandangan suaminya. Ketika dilihat, ya, suami akan senantiasa senang, bahkan berharap, ingin terus menatap wajahnya, ingin terus-menerus menatap, ya, jasadnya, ingin terus-menerus mencium bau wanginya, ya, keelokannya, sinar-sinarnya, dan seterusnya. Demikian pula mereka adalah wanita-wanita yang jala'ul absar. Wanita-wanita yang memiliki mata yang elok, mata yang terang, bukan mata yang ngantukan, ya, diajak bincang malah, ya, tidur, malas-malas malah ngorok, ya, tidak. Baik, penduduk yakni al-hur al-'ain adalah wanita-wanita yang segar, wanita-wanita yang bugar. Baik, kapanpun diajak berbincang, ya, berkomunikasi, maka mata mereka senantiasa memancarkan kebahagiaan, memancarkan keseriusan untuk menemani suami-suami mereka. Baik, untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Li ashabil yamin, untuk ashabul yamin. Ya. Untuk orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan-ketaatan. Bukan disiapkan untuk orang-orang yang futur. Ya. Sudah tahu ilmu, kemudian hatinya, kalbunya dikuasai oleh dunia, sudahlah. Yang penting hidup, yang penting urip. Sudahlah, enggak usah salafi-salafian, sudahlah, bubar aja sudah. Tak kerja, sudah, enggak usah majelis-majelis taklim, sudahlah. Yang penting kita hidup, bisa makan, ya, bisa minum, bisa kerja. Salat, ya, kadang-kadang, yang penting bisa mengerjakan salat semampunya. Naudzubillah. Ashabul yamin adalah orang-orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan kewajiban, ya, dan mereka berusaha untuk menambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Baik. Oleh karena itu di sini, ya, hasulan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menjaga ataukah memelihara qalbu kita. Dan yang namanya kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang hamba adalah ketika umur dia ditutup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu membutuhkan keistiqomahan. Ya, masih anak-anak, umur MTQ, ya, jangan sampai futur ketika belajar. Dijaga teman-temannya, dengan siapa dia berteman. Jangan sampai dia berteman dengan anak yang malas, nanti ketularan malas. Ya. Jenjang atasnya lagi, TD demikian pula. Dijaga dengan siapa dia berteman. Ya, karena sekarang problema yang real di tengah-tengah kita adalah pertemanan yang sangat berpengaruh sekali. Ya. Sudah banyak buktinya. Kemarin kita bincang, tadinya anaknya baik dari kecil, qadarul masyafa'ala, dia mondok, kemudian kurang terkontrol pergaulannya, dia mendekat dengan orang yang la'ab, banyak main, banyak canda, tidak serius, akhirnya sedikit membekas terhadap perilaku kehidupannya. Baik.
Dan yang namanya keistiqomahan itu bukan sesuatu yang instan, butuh diperjuangkan. Ya, butuh diperjuangkan dengan asbab. Ya, sebagaimana perahu itu bisa berjalan, ya bukan tanpa sebab. Perahu itu bisa berjalan dengan apa? Dengan adanya lautan, dengan adanya air, dengan adanya mesinnya, dengan ada benderanya, dengan ada layarnya. Nah, dengan ada nahkodanya. Baik, dengan ada perbekalannya. Semua itu butuh diperjuangkan. Baik. Dan tentunya di sini mengingatkan kepada kita semua yang masih muda-muda, yang merasa muda dan kekuatannya masih dikategorikan masih full, ya, kekuatannya masih kuat sekali dan beraktivitas luar biasa tanpa ada hambatan. Salat ya bisa mustaqim, ya, tanpa ada hambatan. Berpuasa dia masih bisa ya tanpa ada hambatan. Dimanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Ya. Dengan cara apa? Diperbanyak sebelum ya jasad kita ini akan dikurangi kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat masing-masing kita akan dikurangi kekuatannya. Nah, yang tadinya mungkin kuat 5 waktu datang ke masjid. Nah, pada sebuah umur atau pada suatu umur badannya menjadi ringkih. Ya. Kena angin langsung gelempang. Nah, ya. Kena hujan langsung sakit drop ya 1 bulan. Nah, ada saatnya badan kita ini menjadi ringkih, gampang sakit. Dimanfaatkan ya usia muda kita. Dan ini adalah bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sudah merasa badannya sudah mulai ringkih-ringkih, sakit-sakitan, ya, dipertahankan. Diusahakan juga ditambah amalannya. Berarti itu sudah ada alamat. Ya, ada alamat bahwa umur dia itu sudah mendekati al-ajal. Ya. Karena orang semakin hari semakin bertambah, itu bukan bertambah umurnya artinya. Dia itu semakin mendekat kepada al-ajal. Ya. Yang sudah 30 tahun berarti sudah dekat. Yang 40 tahun lebih dekat. Yang 50 tahun lebih dekat lagi. Yang 60 tahun lebih dekat lagi. Yang sudah 90 tahun. Nah, ya, harus banyak-banyak berbekal dengan amalan soleh. Alhamdulillah, kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya diberikan fasilitas yang luar biasa, ya, adanya tempat ibadah yang khusyuk, adanya majelis-majelis ilmu yang diisi oleh asatidzah yang kompeten, adanya majelis halaqah ya khusus yang banyak melimpah, lembaga-lembaga yang dikembangkan oleh asatidzah dan para pengajarnya dimanfaatkan. Itu semua adalah wasilah-wasilah untuk kita bisa istiqomah. Diri kita istiqomah, ya bukan hanya diri kita, namun kita usahakan generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya terus ke bawahnya apa lagi? Cicit kita, ya, semuanya menjadi, kita harapkan menjadi orang-orang istiqomah. Barakallahu fikum. Kemudian sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Baik, mereka itu adalah golongan dari orang-orang yang pertama dan kelompok dari orang-orang yang terakhir. Artinya pada zaman Rasulullah, ya, pada generasi beliau ada orang-orang yang al-awwalin, dan demikian pula yakni ada kelompok ashabul yamin, demikian pula pada generasi yang terakhir juga ada thullatun minal akhirin dari orang-orang terdahulu, ya. Ai hadzal qism min ashabil yamin adadun katsirun minal awwalin, jumlah yang banyak pada generasi pertama, wa adadun katsir minal akhirin, dan jumlah yang banyak pada generasi yang terakhir. Baik, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, semoga bisa dijawab. Mohon faedahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Nah, apa makna hadis tersebut? Apakah membacanya dengan melakukannya atau bagaimana? Nah, baik, secara makna zainul Qur'an bi aswatikum artinya hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian.
Artinya kita membaca Al-Quran bukan dengan bacaan yang adiyah. Ya. Bagaimana bacaan yang adiyah? Contoh misalkan kita sedang membaca kitab. Contoh tadi misalkan ya. Ay hadzal qism min ashabil yamin, adadun katsirun min al-awwalin wa adadun katsirun min al-akhirin. Tidak seperti itu membaca Al-Quran. Ya, tapi diindahkan. Baik, diindahkan dengan ahkam. Ya, diindahkan dengan ahkam tajwid. Ya, walaupun sebagian para ulama ya, ada yang berpendapat tidak wajib, ya. Dan ada yang ketat, mereka mewajibkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya. Intinya untuk masalah tajwid masing-masing kita berusaha. Karena dengan tajwid ini lisan kita akan menjadi terikat. Ya. Lisan kita akan menjadi terikat dengan ya ilmu yang telah diajarkan turun temurun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, sampai ya diriwayatkan kepada kita 6 qiraah tersebut. Namun yang ditanbihkan oleh para ulama dalam hal ini adalah ulama tajwid bahwa Al-Qur'an itu adalah bukan nyanyian. Ya, Al-Qur'an itu adalah bukan nyanyian. Nah, maksudnya adalah jangan sampai kita takalluf dengan mengikuti nada-nada qori. Ya, jangan sampai takalluf. Nah, perkara yang pokok adalah kita membaca dengan baik dan benar, dengan tajwidnya semaksimal mungkin, semampu kita. Nah, bagaimana cara membaca huruf alif, hamzah, ba, ta sampai yang lainnya. Ya, karena kalau tidak belajar tajwid, afan saja ya kita berbicara di sini kita berbicara orang Jawa Tengah misalkan ya. Orang Jawa Tengah biasanya ketika membaca huruf zai itu diubah menjadi apa? Diubah menjadi apa? Huruf ya. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Hah? Idza zulzilat. Nah, sudah jangan ayat. Kita contoh misalkan apa? Fauzan misalnya. Fauzan. Ya. Fauzan misalkan. Bacaan Fauzan dibaca dengan apa? Fawiyan. Pakai ya, fawiyan. Dan juga kemarin saya menambahkan jangan sampai antum membaca jazakumullahu khairan dengan jaya. Hati-hati. Kembali ke tajwid. Jadi, tajwid itu ya bagi yang mengatakan wajib ya wajib. Ya, bagi yang mengatakan tidak ya falu dzalik, itu pendapat mereka. Nah, namun kita tetap ya menghasal antum semua untuk belajar tajwid karena sangat pengaruh sekali. Hati-hati dalam ya melafadzkan huruf-huruf Arab. Nah, terutama di sini Jawa Tengah dalam huruf zai. Jangan sampai membaca jazakumullahu khairan menjadi jayakumullahu khairan. Hati-hati. Nah, baik. Dan Al-Quran itu tidak dibaca dengan nyanyian. Ya, artinya jangan sampai takalluf. Ya, kemarin ada pembahasan masalah tatrib, tar'id, tar'ish. Ya. Nah, kita membaca itu datar. Ya, irama yang standar lah. Bagaimana qori-qori yang profesional, ya bukan qori-qori mutaakhirin. Qori-qori mutaakhirin itu mereka adalah takalluf, apalagi orang-orang hizbi. Ya, bahkan ada mereka memiliki nada-nada tersendiri. Ya, nada ini 1 2 nanti ref, nanti ini apa itu. Nah, para ulama biasa ketika membaca. Ya, yang ditampilkan kemarin masalah apa? Tar'id misalkan. Contoh ketika membaca 6 kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini tidak usah di reko-reko, tidak usah di neko-neko. Ya, tidak usah. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Hanyalah yang diajarkan seperti ini yang dilakukan seperti ini orang-orang mutaakhirin. Ya, maka ketika kita ingin memiliki qiraah yang jayyidah, yang lantunannya, maka tirulah qori-qori yang mu'tabarah. Ya, Al-Minshawi, ya. Atau siapa lagi? Ali Basfar, ya, yang ma'ruf. Ya. Kemudian siapa lagi? Ali Al-Hudayfi dan yang lainnya. Dan tidak usah takalluf.
Kita ini tidak akan berdosa ketika misalkan, wah, fulan ini nggak bisa ngaji yang demikian, lantunnya yang demikian, yang mendayut, tidak akan berdosa. Siapa yang berdosa? Nah, baik, kita gunakan suara kita. Mana suara kita, yakni tabiatnya kemana? Ya sudah, dimanfaatkan. Iya. Bahkan ya orang-orang yang memiliki riwayat dalam masalah qiraah bacaannya standar sekali. Standar sekali. Mad ya mad panjang. Ya landai. Kalau tinggi ya tinggi. Ya, tidak ada istilahnya naik turun. Wah, tiba-tiba dalam satu mad panjang pendek. Ya ini naik turun tidak ada. Ya. Maka di sini untuk kita menghindari yang namanya takeluh dalam masalah qiraah. Nah, baik. Adapun kalau misalkan seseorang itu bagus dalam qiraahnya, maka kebagusannya ini dimanfaatkan dalam kadar jangan sampai dia takalluf. Yo, ini ada irama yang bagus ditiru. Ini ada irama yang bagus ditiru. Ini ada irama yang bagus ditiru. Ditiru semua. Ya. Apalagi di sini ada yang bertanya, boleh enggak mendengarkan muratan Misyari? Nah, Misyari sebagaimana disebutkan oleh Syekh Khalid, dia adalah mughannin, ya penyanyi, sebagaimana ma'ruf dia itu banyak halakoh-halakoh ya, ataukah pertemuan-pertemuan nasyid yang ikhtilat dengan para perempuan, dihindari untuk mendengarkan dan meniru Misyari bin Rashid Al-Ifasi ini. Masih banyak qori-qori yang mu'tabarah dan qori-qori yang indah suaranya. Siapa saja muratan yang dianjurkan tadi sudah. Ali Baswar itu termasuk muridnya Syekh Ali Al-Hudayfi. Al-Minshawi juga bagus. Ya, banyak yang bagus insyaallah dan memiliki riwayat dalam masalah qiraah. Ini yang bisa kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.